Pada awal film, kita akan diperlihatkan dengan peperangan yang terjadi di negara Irak. Terlihat ada beberapa marinir yang sedang ditawan oleh kelompok teroris di sana. Dan tampak seorang marinir bernama John Triton alias John Cena yang sedang bersiap untuk menyelamatkan rekan-rekannya itu. Namun, markas pusat melarang dia untuk menyelamatkan para rekannya tanpa instruksi dari markas pusat. Sehingga tibalah saatnya pengeksekusian, John yang tidak ingin melihat rekan-rekannya mati oleh para teroris tersebut memilih untuk mengabaikan perintah atasannya dan menyelamatkan rekan-rekannya itu. Karena aksinya itu, John berhasil menyelamatkan Sandra dan mereka pun pulang dengan selamat. Dan inilah The Mariner. You guys ready to go home? Yeah. Akibat tidak mematuhi perintah atasannya tersebut, John pun akhirnya dibebas tugaskan dan dia pun memilih untuk mengikuti jalan ninja saya, yaitu menjadi sebuah pengangguran. Dan dia pun memutuskan untuk pulang kampung dan hidup bersama sang istri di sana. Dan ketika sampai di rumah, John bersama istrinya melepas kerinduan yang sangat mendalam dengan melakukan olahraga bersama. Kemudian scene berpindah kepada dua orang mafia dan satu bosnya bernama Rom yang hendak merampok di sebuah toko emas. Ketika memasuki toko yang ditargetkan tanpa babi bu, Rom pun langsung meminta agar pemilik toko memberikan aksesnya supaya dia bisa mengambil semua permata yang ada di sana. Namun ketika Rom menyandar seorang wanita yang mengunjungi toko itu, sang pemilik toko akhirnya memberikan akses kepada mafia itu untuk mengambil permata tersebut. Faktanya wanita itu adalah kekasih si Rom. Akhirnya mereka mendapatkan semua permata di toko itu. Namun ketika Rom dan komplotannya akan pergi meninggalkan toko tersebut nih, si pemilik toko sekonyong-konyongnya mengatakan bahwa dia mengetahui identitas si Rom dan memintanya agar dia membunuhnya. Dan tanpa ragu Rom pun menembaknya. That's real. Ketika polisi datang, anak buah Rom pun langsung menghantam mobil polisi itu dengan sebuah tembakan roket. Dan alhasil mobil itu seketika hancur berkeping-keping. Dan beberapa saat kemudian terlihat polisi dan seorang detektif yang sedang menyelidiki TKP, tempat pembobolan permata tadi. Kemudian scene berpindah kepada John yang sekarang bekerja jadi satpam di sebuah perusahaan. Sialnya hari itu adalah hari pertama sekaligus hari terakhirnya dia bekerja di sana karena John dipecat karena membanting anak orang kaya yang membuat kerusakan di sana. You're fired! Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Nana yang ternyata takut karena pacarnya Rom sudah bertindak kelewatan ketika dia membunuh pemilik toko dan dua polisi tadi. Dan setelah menjelaskan kepada Nana, akhirnya mereka pun olahraga bersama. Anjing, olahraga mulu. Namun sialnya Rom ditelepon oleh seseorang yang membuat dia gagal melakukan penginciritan. See, I have the diamonds, therefore I have the power. Di sisi lain, John ngobrol ngalur ngidul sehingga curhat kepada sang istri bahwa jiwa marinirnya membuat dia tidak bisa hidup dengan damai di sana. Untuk menghilangkan stres sang suami, Kate pun akhirnya mengajak John untuk healing ke Gunung Kayangan. Demi membuat sang istri itu senang, akhirnya John pun mengiyakan ajakan istrinya itu. Ketika di perjalanan, John mampir untuk membeli beberapa makanan supaya mereka bisa ngemil di perjalanan dan tidak kelaparan di tempat tujuan nanti. Namun ternyata di tempat itu terdapat 5 orang perampok permata pada tempo hari. Faktanya mereka juga menepi untuk membeli beberapa keperluan dan mengisi bahan bakar minyak untuk perjalanan mereka yang cukup jauh. Untuk beberapa saat, keadaan aman terkendali sehingga datanglah satu mobil polisi yang juga hendak mengisi bahan bakar minyak. Semua masih baik-baik saja sehingga si Morgan yang arogan pun malah menembak mati polisi yang sedang berbicara dengan Rom sang ketua mafia itu.
Akhirnya, aksi yang sia-sia dan tidak diperlukan pun terjadi. Mereka membunuh polisi dan menghancurkan minimarket yang ternyata masih ada John di dalamnya. Dan untuk menghilangkan saksi, Rom pun juga menyandra Kate dengan alibi untuk tameng jika mereka bertemu dengan polisi. Di sisi lain ternyata John masih hidup dari ledakan itu tanpa terluka sedikit pun. Kemudian dia langsung menyusul komplotan Rom dengan menggunakan mobil seorang polisi yang ternyata masih hidup. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun dimulai. Serangan demi serangan mereka lancarkan kepada John. Namun John yang seorang mantan marinir sekaligus mantan WWA atau WW tidak akan mudah ditaklukkan. Itu terbukti ketika mobil yang dikendarai John sudah hancur berkeping-keping. Namun John masih selamat tanpa adanya luka yang berarti. Dan nasib sial pun juga menimpa kelompok si Rom, di mana mobil yang mereka kendarai sudah rusak parah dan tidak bisa dikendarai lagi, sehingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, seorang detektif bernama Mail datang untuk menginvestigasi TKP pembakaran pom dan minimarket tersebut, hingga sampailah ia ke tepian sungai yang menjadi finish aksi kejar-kejaran John dengan komplotan Rom. Ketika Mail akan pergi, John datang dan menjelaskan bahwa dia sedang mengajar orang yang telah menculik istrinya. Better hurry. Kembali ke kelompok Rom. Rom yang riweuh atau bahasa Banjarnya itu munyak melihat Morgan dan Rangga terus berseteru, dan Rangga yang selalu memulai perseteruan itu pun akhirnya didiskon nyawa oleh si Rom. Kemudian mayatnya pun dimakan oleh buaya setempat. Di tengah perjalanan, Rom ditelepon oleh seseorang yang ternyata dia adalah dalang dibalik pencurian permata itu. Dan faktanya adalah ternyata tempat itu sudah dikepung oleh polisi setempat. Di sisi lain ternyata John sudah mulai mengetahui jejak Rom dan komplotannya. Dan ternyata alasan sebenarnya Rom menyandra Kate adalah karena Rom menyukai Kate dan berniat menyelingkihi pacarnya. Scene pun berpindah kepada John yang terkena jebakan dari dua mafia lainnya di sana. Kemudian dia ditangkap dan disekap di markas mereka berdua. Faktanya John dituduh sebagai polisi dan ingin menangkap mereka karena bisnis haramnya. Namun John yang seorang mantan marinir dapat dengan mudah melepaskan diri dari mereka. Scene pun kembali berpindah kepada kelompok Rom. Mereka menemukan sebuah pondok di tepi danau dan bersembunyi di sana. Namun ternyata listrik di sana padam, sehingga Rom menyuruh Morgan untuk menghidupkan generatornya. Di sisi lain ternyata John sudah mengetahui tempat persembunyian Rom dengan kawan-kawan. Kemudian John membuat rencana dengan membunuh satu persatu anak buah Rom hingga tak tersisa. Dan ketika Morgan selesai mencari generatornya dan menghidupkan lampunya, tiba-tiba datanglah John dengan langsung membunuhnya. Setelah listrik di sana hidup dan Morgan tidak kunjung kembali, akhirnya Rom meminta Bennett untuk menghidupkan salah satu perahu di sana. Dan naas, Bennett juga mati terkena smackdown dari John Cena. Kemudian John mematikan kembali generator pondok itu, sehingga membuat Rom dan pacarnya panik. Kate yang sudah terlepas pun dari ikatannya keluar dari pondok itu, namun aksinya dapat digagalkan oleh pacarnya Rom. Dan perkelahian pun tak terelakkan di sana. Playtime's over. Di sisi lain ternyata detektif Mail juga datang untuk membantu John menangkap Rom dan membebaskan istrinya. Namun faktanya detektif Mail adalah dalang dibalik pencurian permata itu dan berniat untuk membunuh John dan juga Rom secara bersamaan. Namun Rom berhasil membunuh Mail dan juga menghancurkan pondok itu bersama John di dalamnya.
Kemudian Rom membajak sebuah mobil dari seorang bapak-bapak dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain John berhasil selamat yang tentu saja berkat pertolongan sutradara yang menyuruh dia untuk melompat ke dalam danau. Kemudian dia mengejar Kate dengan menggunakan perahu bot milik polisi yang hendak menangkapnya tadi. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai kembali. Heading southbound on Route 16. Di sini, Kate berhasil mengalihkan perhatian Rom sehingga John bisa menyelinap ke belakang mobil dan dia berhasil membunuh pacarnya Rom sekaligus menghilangkan permata yang ada bersama pacarnya Rom. Rom yang kesal menabrakkan mobilnya ke sebuah pabrik gas LPG yang 3 kg bukan yang 5 kg atau 12 kg. Yang di dalamnya truk itu masih ada Kate yang sedang terborgol. Ketika John hendak menyelamatkan Kate, dia dihadang oleh Rom dan final fight pun terjadi. Aksi pukul dan serangan pun terjadi meski sudah terpojok dan terus-terusan mendapat serangan yang sangat fatal oleh benda-benda tumpul. John tetap bisa memukul mundur Rom dan memukulnya hingga dia terpental dan tertimpa reruntuhan yang sudah terbakar api. Tidak mau buang-buang waktu, John langsung menyelamatkan istrinya yang terperangkap di dalam truk itu. Namun sayangnya Kate tengah sekarat karena terlalu lama di dalam air. Dan untung saja kunyutan John dapat menyelamatkan nyawa Kate yang membuatnya hidup kembali. Kunyutan bisa membuatku hidup kembali. Plok. Wake up! Wake up!